Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam tangan Tuhan melalui fasilitas Zoom ini. Namun kami percaya Tuhan, Allah hadir di tempat di mana kami berada masing-masing saat ini. Dan kami imani dan percaya Tuhan berkati. Tuhan Yesus Kristus juga akan menolong, menyertai, dan memimpin agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu secara khusus. Tolonglah hamba-Mu, kuasailah hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami semua belajar dari dalamnya. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tema kita adalah menjadi terang dan cahaya melalui kesaksian jemaat di Philadelphia. Kita akan membaca dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kalau semua sudah dapat, saya akan bacakan buat kita semua. Boleh menyimak di Alkitabnya masing-masing di rumah. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Oke, saya mulai dengan ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku, dan kau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini. Berbahagialah kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menyimpan di dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memulai dengan kita belajar bersama-sama tentang latar belakang kitab Wahyu ini. Sebelum kita masuk ke topik kita di dalam Jemaat Philadelphia ini. Kitab Wahyu berisi perkataan Yesus yang terakhir kepada jemaatnya. Ya, dalam Wahyu 1 ayat 1 dia katakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi ini adalah perkataan Yesus Kristus. Wahyu adalah perkataan Yesus Kristus. Diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, kira-kira pada tahun 96 Masehi ya. Kalau kita lihat inilah Pulau Patmos. Bisa lihat di layar kita masing-masing. Ini Pulau Patmos ya. Pulau Patmos itu yang bagian bawah, di gambar bawah itu diambil dari tempat foto yang tengah bawah itu adalah foto tempat di mana Rasul Yohanes pada saat itu menuliskan kitab Wahyu ini. Jadi dia bisa melihat ke depan ke kota Patmos ya. Pemandangannya luas ke laut, itulah tempat dia pada saat menerima Wahyu ini. Seringkali orang mengira bahwa kitab Wahyu adalah
kitab akhir zaman atau zaman akhir ya. Namun kenyataannya kitab Wahyu adalah kitab yang berbicara masa lalu, masa yang kita lihat sekarang, dan masa yang akan datang. Pasal 1 berisi apa yang kita lihat, yaitu mengenai kemuliaan Yesus Kristus. Pasal 2 dan 3, apa yang terjadi sekarang, yaitu mengenai hal-hal yang sedang terjadi dalam ketujuh jemaat. Dan pasal 4 hingga 22, itu tentang apa yang akan terjadi kemudian. Itu masa kedatangan Kristus yang kedua kali, atau parousia. Mengangkat jemaatnya bersama-sama dengan dia ke surga. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 17. Nah, pengertian ketujuh surat yang dialamatkan kepada ketujuh jemaat. Yang pertama, ketujuh surat ini dialamatkan kepada ketujuh jemaat yang sungguh-sungguh ada di Asia Kecil pada abad pertama. Dan sudah pasti ada ya. Jadi surat ini bukan surat yang dilayangkan ke sembarang tempat, tetapi surat yang memang ditujukan kepada jemaat yang memang ada pada saat itu dan sudah ada. Seperti kita lihat jemaat di Efesus. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, jemaat di Efesus ini merupakan jemaat rasul-rasul dari jemaat yang mula-mula hingga tahun ini sekitar tahun 100 ya. Jemaat itu telah meninggalkan kasih yang mula-mula, kata firman Tuhan ya. Kita lihat di situ di tengah itu gambar adalah peti mati ya. Dulu peti matinya itu dari batu. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, paling kanan itu adalah perpustakaan di mana papirus dulu tersimpan di sana, namun kemudian di kerusuhan karena peperangan diambil, dibawa ke kota lain, kemudian dibakar ya. Jadi berkasnya hilang. Nah, inilah jemaat di Efesus. Kemudian ini kita lihat di gambar di depan kita ini adalah Kolosium. Kolosium ini tempat di mana mereka berkumpul ya. Besar kota itu tergantung dari besar Kolosium. Jadi jumlah penduduk dalam kota itu adalah 7 kali dari kapasitas Kolosium ini. Karena mereka berkumpul setiap hari bergantian selama 7 hari. Itulah sebabnya jumlah penduduk bisa diketahui dari besarnya kapasitas Kolosium. Di sebelah kanan kita melihat itu adalah reruntuhan kota Efesus ya, yang sekarang bernama Seluk. Kemudian jemaat di Smyrna ini menggambarkan masa siksaan dan penganiayaan bagi jemaat Tuhan, yaitu dari tahun 100 sampai tahun 313. Polikarpus, uskup di Smyrna, juga mati syahid dengan dibakar hidup-hidup pada masa itu. Walaupun banyak mengalami siksaan dan aniaya, namun jemaat itu tetap setia kepada Tuhan. Ini jemaat di Smyrna ya. Kalau kita lihat di gambar, ini Smyrna, sekarang Izmir. Kita lihat di sebelah kiri itu adalah reruntuhan kota Smyrna yang batunya dikumpulkan di dalam satu lahan besar ya. Kalau kita lihat di bagian kiri paling bawah, itu adalah lahan yang di tempat mengumpulkan batu-batu bekas kota itu. Dan di sebelah kanan kita lihat juga nih batu-batu runtuhan kota Smyrna. Dan kita lanjutkan lagi jemaat di Pergamus. Jemaat Pergamus menggambarkan masa kerajaan Konstantin dan kerajaan Romawi. Ketika itu agama Kristen menjadi agama kerajaan Romawi, yaitu dari tahun 313 hingga tahun 600. Ya, kita lihat di dalam gambar ini adalah kondisi kota Smyrna, Pergamus yang sekarang bernama Pergamon. Ya. Kita lihat di ini untuk menuju kota ini kita harus naik kereta gantung ya, jadi posisinya tinggi di atas. Kita bisa bayangkan dulu jemaat Tuhan ada di mana-mana ya, sampai di pegunungan tinggi pun mereka ada. Inilah runtuhan kota Pergamus. Selanjutnya jemaat di Tiatira. Tiatira menggambarkan masa kekuasaan Paus dari Roma. Masa di mana jemaat Roma merebut kuasa kerajaan dengan kejam, menyiksa orang-orang Kristen yang tidak mau menuruti peraturan-peraturan gereja Roma yang telah menyimpang dari firman Allah. Ya, peraturannya menyimpang dari firman Allah, dan masa itu disebut dengan abad ke-8. Terjadi dari tahun 600 hingga kira-kira tahun 1600. Waktu ini kita lihat di gambarnya adalah gambar
kota Tiatira ya. Kota Tiatira waktu itu kita tidak bisa masuk, jadi ini hanya dilihat dari luar aja. Namun inilah reruntuhan kota Tiatira, jemaat Tiatira. Kemudian jemaat Sardis yang minggu lalu dikhotbahkan oleh Pak Bambang ya. Jadi menggambarkan masa reformasi dan seterusnya, yaitu dari tahun 1600 hingga kira-kira tahun 1800. Selama masa ini Tuhan Yesus telah mencurahkan anugerahnya dengan limpah ke atas jemaatnya. Namun tidak lama kemudian kerohanian mereka sangat merosot hingga mereka disebut jemaat yang mati. Kalau kita melihat dalam gambar ini, ya, ini di sebelah kiri, gambar paling kiri ini adalah bait Allah yang ada berdampingan dengan kuil Artemis ya. Jadi kalau gambar yang tengah itu jalan menuju kuil Artemis, dan di sebelah kanan sekali ini adalah gambar bait Allah tadi yang berdampingan dengan kuil Artemis. Ya, inilah reruntuhan kota Sardis ya. Kita lihat ada kuil Artemis yang tadi kita sebutkan di depan, kita lihat di depan sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia akan kita bahas lebih jauh sebentar, menggambarkan masa gerakan kebangunan rohani. Itu di mana jemaat Tuhan mengutus pemberita Injil ke seluruh dunia sebagai persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Masa ini terjadi dari tahun 1800 ya, sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali atau parousia. Jemaat pada masa itu setia kepada Tuhan Yesus dan dengan giat memberitakan Injil di berbagai tempat. Kalau kita lihat di latar belakang kita di yang gambar yang tampil ini, itu adalah reruntuhan kota Philadelphia ya. Ini batu-batunya diambil, dikumpulkan oleh mereka dan dibuat seperti ini. Kalau kita lihat di depan gambar paling kiri itu adalah peti mati. Peti mati dulu sama ya, di semua tempat terbuat dari batu. Jadi peti matinya dari batu. Kota ini sekarang disebut Al-Seher, kota Philadelphia. Dan yang terakhir jemaat Laodikia yang akan dikhotbahkan minggu depan. Dan yang merupakan jemaat yang murtad dan mementingkan perkara duniawi. Rupanya kedua jemaat yang terakhir ini ya, Philadelphia dan Laodikia ini jemaat yang ada saat ini ya, dari tahun 1800 hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setengah dari jemaat ini setia kepada Tuhan, sementara yang setengah lagi suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, sehingga mereka akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Ya, ini gambar latar belakang jemaat di Laodikia ya. Jemaat di Laodikia waktu itu memang hujan, dan ini bukan kota Laodikianya ya. Kota Laodikianya tuh ada di bawah tanah ini. Jadi mereka sekarang, para arkeolog di sana sedang menggali lagi tanah ini untuk menemukan kotanya di bawah ini. Nah, demikian. Nah, itulah pendahuluan yang cukup panjang ya tentang latar belakang kitab Wahyu dan pengertian dari ketujuh jemaat. Ketujuh surat ini tadi ya. Sekarang kita kembali kepada topik kita, topik bahasan kita pagi ini, yaitu tentang jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, yang ungkapan Philadelphia ini berarti kasih persaudaraan ya. Ungkapan ini muncul 7 kali dalam perjanjian baru. Nah, kita akan melihat latar belakang geografi, politik, sejarah, dan agamanya. Philadelphia terletak di dalam negeri Lydia, yaitu 28 mil atau kira-kira 42 km sebelah tenggara Sardis ya. Ini ada Ibu Lydia di sini. Ini negara Lydia. Negeri Lydia. Kota ini dibangun oleh Raja Pergamus, yaitu Attalus Philadelphus, kira-kira tahun 140 sebelum Masehi. Dan sekarang kota ini bernama Al-Seher. Kota ini sering mengalami gempa bumi, dan pada tahun 17 kota ini mengalami kerusakan yang sangat hebat akibat dari gempa bumi. Kota ini dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius, dan Kaisar memberikan pajak bagi penduduknya, membebaskan pajak bagi penduduknya selama 5 tahun, supaya penduduk di kota ini dapat serta membangun, berpartisipasi ya, untuk membangun kotanya. Nah, di sekeliling Philadelphia ini juga terdapat banyak mata air panas yang bagus untuk kesehatan, sehingga banyak orang sakit dari jauh datang ke sana untuk berobat ya. Ini kita lihat di gambar ini gambar air panas, pemandian air panas Hierapolis, Pamukkale.
Jadi memang cuacanya saat itu dingin dan hujan ya, dingin sekali. Tapi airnya panas. Ya, mungkin kita juga ada di Indonesia, tapi ini ada banyak di sekeliling kota Philadelphia. Dan ini orang datang untuk berobat di sana. Tanahnya juga sangat subur dan terdapat banyak pohon anggur yang menjadi penghasilan utama penduduknya. Dan dewa ya di sana yang bernama Dionysos, yaitu dewa anggur. Kota ini merupakan kota perantara antara dalam meningkatkan dan memajukan kebudayaan Yunani di antara orang-orang kafir di Frigia. Kemudian Tuhan membuka pintu bagi jemaat di Philadelphia supaya mereka dapat memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang kafir itu ya. Nah, di antara ketujuh kota yang dikirimi surat oleh Tuhan, hanya Smyrna dan Philadelphia yang masih terdapat orang-orang Kristen. Ya. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah orang Muslim ya, Turki. Nah, kalau kita lihat ini tadi sempat kelihatan ya gerejanya ya. Ini gereja di Philadelphia nih. Ya, ini masih ada sampai hari ini. Masih ada gereja di sana. Nah, baik setelah kita mempelajari latar belakang, geografi, politik, sejarah dan agama di sana, mari kita sekarang menyelidiki pesan ya. Pesan untuk menjadi terang dan cahaya melalui jemaat Philadelphia ini. Ini surat kedua dari Tuhan ya, dari Tuhan Yesus menuliskan surat ini sebagai surat yang kedua yang tidak berisi teguran. Jadi hanya 2 surat dari 7 jemaat ini yang tidak berisi teguran, yaitu jemaat di Smyrna dan yang kedua ini jemaat di Philadelphia. Perkataan Yesus yang penuh dengan kasih memuji mereka ya, dan berjanji akan melindungi mereka dari masa kesukaran besar yang akan menimpa seluruh dunia. Yesus datang kepada jemaat Philadelphia dengan memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Itu ayat 7 ya. Jadi dia sampaikan, dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yesus tetap kudus dan benar, sekalipun jemaat telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula, menganut ajaran Bileam, membiarkan ajaran Isabel, tetapi Yesus tetap kudus dan benar. Sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan apapun. Yesus tetap kudus dan benar. Nah, kekudusan adalah sifat yang tersembunyi, sedangkan kebenaran menyatakan sifat itu kepada semua orang, yaitu dengan tabiat dan perilaku yang benar. Tuhan mau supaya kita juga kudus sebagaimana Dia kudus, dan kekudusan itu tersembunyi ya di dalam hati kita. Kalau itu menjadi sifat kita, dan orang akan melihat kekudusan kita melalui kebenaran yang kita nyatakan dengan tabiat dan perilaku yang benar. Jadi kalau Yesus kudus, Dia juga mau jemaatnya kudus. Dengan cara apa kita memperlihatkan kekudusan kita? Yaitu dengan kebenaran, dengan tabiat dan perilaku yang benar. Nah, kunci Daud adalah merupakan tanda bahwa Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya. Allah telah memberikan kekuasaan kepada Yesus Kristus. Dan ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 22 ayat 22. Di mana dikatakan di situ, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan Yesus mengakui bahwa Dia adalah yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya itu dengan mengatakan haknya untuk mengatur dan memerintah jemaatnya. Dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Pujian yang diberikan kepada jemaat di Philadelphia ini ada di ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku, dan kau tidak menyangkal namaku. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang di sini adalah, mana yang lebih dulu? Apakah karena jemaat di tempat ini menuruti firman-Nya, tidak menyangkal namanya, maka Yesus
membukakan pintu bagi mereka, atau Yesus membukakan pintu dulu bagi mereka, baru mereka menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Nah, yang menarik di sini adalah karena apa yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-8 ini, yaitu Tuhan telah membuka pintu. Ya, pintu dibukakan lebih dahulu sebagai suatu upah atas kesetiaan mereka. Bukan sebagai suatu upah atas kesetiaan mereka. Ya, sekali lagi saya ulangi ya. Pintu dibukakan lebih dahulu bukan sebagai suatu upah atas kesetiaan mereka, tetapi sebagai suatu kesempatan. Sekali lagi, ini adalah kesempatan, opportunity bagi jemaat untuk membuktikan kesetiaannya. Ya. Jadi pintu dibuka supaya jemaat bisa membuktikan kesetiaannya dan menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal namanya. Upah akan diperoleh kemudian hari. Nah, kemudian jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi mereka masuk serta mengambil kesempatan itu. Dan kekuatan mereka memang tidak seberapa, namun mereka mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka mengambil kesempatan masuk untuk mentaati firman-Nya dan tidak menyangkal namanya, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Nah, pertanyaan kemudian, kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kesempatan itu sudah terbuka bagi jemaat di Philadelphia pada masanya. Tuhan membuka pintu kesempatan memberitakan Injil bagi orang-orang kafir di sekitar Philadelphia. Dan kesempatan itu juga terbuka bagi kita saat ini. Kesempatan itu juga terbuka bagi jemaat Jaka Setia di tempat ini. Sekarang ini Tuhan sedang membuka pintu kesempatan bagi kita, jemaat Jaka Setia, untuk menggapai 1000 jiwa yang menjadi visi kita bersama. Ini kesempatannya. Pintu telah terbuka di Jaka Setia. Karena itu kita harus masuk. Kita harus masuk untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mendengarnya. Mazmur pasal 2 ayat 8 mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Saya ulangi. Mazmur pasal 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Semua itu adalah nubuat dan gambaran atas gerakan besar yang terjadi pada masa lalu. Ya. Apa yang kita baca di Wahyu pasal 3 tadi. Namun, itu juga terjadi pada masa kini. Ya, Tuhan mau supaya kita saat ini memanfaatkan pintu kesempatan yang sudah terbuka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mendengarnya. Saya ingatkan lagi sekali lagi bahwa kita ini adalah perkataan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Ya, sudah terjadi dulu, namun ini masih terjadi sampai hari ini. Dan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, ini adalah pintu kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan khusus bagi jemaat di Jaka Setia, inilah kesempatan kita mencapai 1000 jiwa. Dan dari Mazmur pasal 2 ayat 8 tadi, kita percaya bahwa 1000 jiwa bukan satu hal yang mustahil. Ya. Bukan sesuatu hal yang sulit. Karena pintu sudah dibuka. Kesempatan ini ada. Dan Allah mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Kita akan dapatkan itu semua. Dan ini tersedia bagi kita saat ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa 1000 jiwa sebagai suatu hal yang sulit, sebagai suatu hal yang mustahil, karena akan diberikan kepada kita bangsa. Sedangkan yang kita minta sekarang hanya sebagian kecil lah dari Jaka Setia ini ya.
berapa kali Pak Gembala sampaikan bahwa hanya berapa penduduk di Bekasi ini. Kita minta sebagian kecil aja, 1000 jiwa aja. Kita minta untuk bisa mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ini adalah tugas kita. Sebagai orang-orang percaya, kita buktikan kesetiaan kita. Kita buktikan bahwa kita mentaati firman-Nya. Dengan cara kita melakukan pemberitaan Injil bagi orang-orang yang belum percaya kepadanya. Hal lain yang kita lihat dari ayat ini betapa luar biasa bahwa kesempatan itu diberikan kepada jemaat yang kekuatannya tidak seberapa. Tidak seberapa. Tuhan tahu. Tapi walaupun demikian, mereka tetap setia terhadap kesempatan itu dengan menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa jemaat Philadelphia bukan jemaat yang luar biasa, yang sangat kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara pendidikan dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan tahu bahwa mereka kekuatannya tidak seberapa. Tapi Tuhan memberikan kesempatan itu bagi mereka. Dan mereka menunjukkan kesetiaan mereka dengan melakukan pemberitaan Injil bagi orang-orang kafir di sekitarnya. Demikian juga dengan kita saat ini di Jakarta Setia. Mungkin kita lihat, apalah kita ini. Mungkin kita merasa bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Banyak kelemahan. Dan setiap hari mungkin kita hanya bicarakan kelemahan terus. Tapi Tuhan sekarang katakan, Dia tahu kita ini tidak seberapa. Tapi mari kita tunjukkan kesetiaan kita. Jangan bicarakan kelemahan. Tapi marilah kita terus bicara tentang bagaimana Yesus memberikan kesempatan ini bagi kita saat ini. Ambil kesempatan ini. Dia sudah buka pintu. Bukan berarti terus kita melupakan kelemahan kita, tidak ya. Kita terus berupaya untuk meningkatkannya terus. Namun yang saya maksudkan di sini, Tuhan tahu keberadaan kita. Kita loh tidak hebat-hebat amat, jemaat itu pun tidak hebat. Tetapi kalau kita mau mengambil kesempatan ini, Tuhan akan pakai kita memenangkan banyak jiwa. Dan kita percaya di Jakarta Setia, ini pun akan terjadi. Kalau kita sama-sama semua sepakat, mari kita bersama-sama. Bersatu hati, setia terus kepada Tuhan. Ya, nama jemaatnya udah Jakarta Setia. Kalau kita nggak setia ini ada yang salah di sini ya. Kita harus tetap setia. Kita harus selalu percaya dan tidak mau menyangkal namanya. Itu kita buktikan dengan hidup kudus. Kita buktikan dengan menjauhi kejahatan. Kita buktikan dengan perilaku dan tingkah laku kita yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Upah pasti diberikan. Upah akan diberikan ya. Tapi upah diberikan bukan berdasarkan kekuatan kita ya. Upah diberikan adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Atas apa yang sudah kita kerjakan, Tuhan memberikan upah. Ayat 9 dan ayat 10, Tuhan berjanji bahwa orang-orang Yahudi di sana disebut jemaah iblis yang menganiaya orang-orang saleh di Smyrna dan juga menganiaya jemaat di Philadelphia akan nanti pada akhirnya diminta untuk tunduk, harus tunduk. Diminta untuk tunduk dan harus tunduk kepada di hadapan jemaat-jemaat Tuhan. Jadi jangan kita bingung dengan keadaan di sekitar kita saat ini. Kalau kita melihat mungkin kejahatan semakin jahat. Kita melihat orang yang mungkin hidupnya tidak di dalam Tuhan, tapi mereka bisa lebih hebat lagi. Kita yang di dalam Tuhan kok semakin kecil rasanya. Jangan lihat itu. Karena nanti semua orang yang tidak menerima Yesus, yang tidak mau menerima Injil ini, mereka akan tunduk, harus tunduk di bawah kaki kita. Itu perintah dari Yesus. Itu juga sebagai upah buat kita. Di samping itu, Tuhan juga berjanji bahwa Ia akan melindungi kita dari hari pencobaan. Tuhan berjanji melindungi jemaat Philadelphia dari hari pencobaan atau masa kesukaran besar yang akan datang dalam dunia ini. Di dalam Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22. Perjanjian ini sudah digenapi di Philadelphia dan akan digenapi seluruhnya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari pencobaan atau masa kesukaran besar. Apa yang dimaksud di sini? Ini adalah suatu masa yang akan menimpa segala penduduk bumi untuk menguji mereka. Apakah mereka hendak mengikuti Kristus atau anti Kristus.
Dan Daniel berkata tentang masa ini dalam Daniel pasal 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1 saya bacakan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Tuhan akan melepaskan dan melindungi kita pada saatnya. Ya. Dan dunia berharap bahwa akan ada satu perubahan yang baik nanti ke depan ya. Tapi kalau kita yang mengerti kitab Wahyu ini, yang mengerti tentang nubuatan ini, kita tahu bahwa dunia ini tidak akan menjadi baik. Dunia ini akan menjadi semakin jahat, sehingga Tuhan harus menjatuhkan hukuman. Dan itu akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Dan kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari kondisi itu. Namun, Tuhan minta, inilah kesempatan. Marilah, ambillah kesempatan ini. Bawa yang lain. Jangan hanya kita. Ingat keluarga kita, orang tua kita, adik, kakak, mungkin paman atau bibi atau siapapun atau tetangga kita, siapapun yang kita temui di samping kita. Kalau dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan binasa. Tapi kita diselamatkan. Oleh sebab itu kita jangan selamat sendiri. Mari kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Dan itulah tugas kita. Tuhan mengendaki agar kita yang pada saat ini menjadi jemaat seperti jemaat Philadelphia, berpegang pada apa yang mereka miliki, yaitu kekuatan yang tidak seberapa, namun mereka terus mentaati, menuruti firman-Nya dengan tidak menyangkal nama Tuhan. Tuhan mau, mari kita semua jemaat di Jaka Setia ini. Saya tutup bagian ini dengan satu ajakan kepada kita semua, jemaat Jaka Setia, mengambil kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Izinkanlah Roh Kudus menguasai hati kita dan pikiran kita sepenuhnya. Dan biarlah Roh Kudus terus membakar hati kita untuk memberitakan Injil. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita miliki hati seperti yang Nabi Yeremia miliki. Yeremia pasal 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Yeremia tidak mau mengingat Allah. Yeremia tidak mau mengingat perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Yeremia tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan demi nama Tuhan. Dia tidak mau lagi. Maka dalam hatiku, kata ayat ini, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya. Untuk menghindari itu. Tapi aku tidak sanggup. Kita minta api itu ada dalam hati kita. Ada dalam tulang-tulang kita ini. Sehingga kita tidak sanggup melarikan diri dari pemberitaan Injil. Selalu ada keinginan, kerinduan yang besar dari kita. Yang datangnya dari Tuhan. Di mana Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Membakar kita terus. Memberitakan firman Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mencapai visi 1000 jiwa yang menjadi visi kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya dan yakin firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan tetap tinggal di dalam hati kami dan terus bekerja. Pakailah kami Tuhan, menerima kesempatan ini. Biar kiranya kami sungguh-sungguh melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak menyanyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami tetap setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dalam setiap kesempatan, dalam kondisi apapun, kami selalu mengutamakan Tuhan dan berani memberitakan nama Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Bapa, dengarkanlah kiranya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalamnya.
Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan biarlah Tuhan memampukan setiap kita semua untuk membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama melafalkan 7 gaya hidup Kristus dalamku. 3, 2, 1. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Biarlah Tuhan juga memampukan kita untuk terus menjadikan ini sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan secara virtual dengan mentransfer ke rekening gereja. Dan sebelum kita memberi, kita akan bacakan ayat firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita naikkan pujian dari NKI 189, dalam hatiku ada gemar. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemberian kita hari ini. Tuhanlah dipermuliakan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ya ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama, Bapak Francis Otnel Teko, tanggal 20. Nathanael Octavianus, tanggal 21. Bapak Iwan Yohanes Lalu, tanggal 21. Ibu Mediana Delita Runkat, tanggal 21. Nesia Tungga Wijaya, tanggal 23. Selvi Oktaviani Sepaya, tanggal 24. Ya, ada kado ulang tahun di sini. Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Selamat ulang tahun. Mereka berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan juga kepada Bapak Nengkes Daryatmo dan Ibu Ripka Mongan, tanggal 19 Oktober. Ulang tahun yang ke-39. Ada kado ulang tahun 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati baik jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini bahkan ulang tahun pernikahan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pujian dan hormat,
kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini semata-mata oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup kami. Karena Tuhanlah kami ada dan kami hidup, bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, datang kepada kami. Untuk kami Tuhan bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami Tuhan tetap setia dan tidak menyangkal Engkau. Bahkan kami mempergunakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu yang singkat. Untuk terus memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami Tuhan siap sedia selalu memberitakan anugerah keselamatan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap setia sekalipun hari-hari ini, hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Ajar kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu, Bapak Samuel yang sudah melayani kami hari ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Memberkati ya Tuhan semua keluarganya, istri, anak, cucunya. Memberkati juga di dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Memberkati juga pelayanan yang Tuhan percayakan, semua dapat berjalan dengan baik. Tuhanlah dipermuliakan. Kami juga bersyukur bersama-sama Tuhan dengan jemaat-jemaat-Mu dalam minggu ini yang berulang tahun. Kami menyerahkan Bapak Otmel dalam tangan Tuhan, Nathanael Octavianus dalam tangan Tuhan, Bapak Iwan Yohanes selalu dalam tangan Tuhan, Ibu Diana Runkat dalam tangan Tuhan, Nesia juga dalam tangan Tuhan, dan Selvi Sevaya dalam tangan Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, bertambah usia, bertambah kasihnya mereka kepada Tuhan. Umur panjang, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan. Terlebih Tuhan pakai hidup mereka untuk terus menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Sebagai kepala keluarga, Tuhan memberkati dalam keluarga, baik ibu rumah tangga, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Bahkan dalam pekerjaan, Tuhan membuat mereka berhasil. Dan terlebih ya Tuhan, di dalam iman dan pengiringan kepada Tuhan, mereka tetap setia dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Dan terlebih ya Tuhan keluar dan masuknya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan dan pakailah hidup mereka di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kita juga bersyukur bersama-sama bersama dengan Bapak Nengkes Daryatmo dan Ibu Rika Mongan dalam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-39. Terima kasih Tuhan, 39 tahun telah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Suka duka telah mereka alami. Berkatilah keluarga hamba-Mu ya Tuhan, pakailah keluarga ini menjadi alat di tangan Tuhan. Terlebih mereka boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Memberkati semua anak-anak, memberkati Tuhan segala hal dalam segala pergumulan. Tuhan juga buka jalan. Kami doakan secara khusus pemulihan Bapak Nengkes dalam nama Tuhan Yesus semakin pulih di tangan Tuhan. Dan terus Tuhan dapat melewati hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Berkatilah keluarga hamba-Mu ya Tuhan, dia biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga bersyukur hari ini kalau kami umat-Mu dapat memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Kami sadar ya Tuhan semua berkat yang kami terima datangnya dari Tuhan dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah kami terus dapat menabur dalam pekerjaan Tuhan karena kami sadar semua yang ada pada kami datangnya dari Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan kepada kami dan biar kami Tuhan terus dapat menabur dalam pekerjaan-Mu. Memberkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Sekalipun hari-hari ini hari-hari yang sulit,
hari-hari yang sukar dalam pekerjaan, tetapi kami percaya kehidupan orang benar selalu disertai oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Engkau yang telah berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Tuhan setia di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan membuat berhasil. Berkati juga badan pengurus jemaat, berikan hikmat, akal budi bijaksana untuk dapat mengelola semua berkat Tuhan ini dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan Tuhan jemaat-jemaat kami, ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan. Anak-anak kami yang sedang studi Tuhan, baik dari TK sampai perguruan tinggi, sekalipun masa-masa ini sedang studi dengan online, Tuhan beri semangat, berikan sukacita kepada mereka, berikan hikmat, berikan kesabaran, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Dan Tuhan, kami percaya semuanya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di tangan Tuhan. Berkatilah mereka dalam cita-cita masa depan mereka, dan Tuhan juga membuat berhasil. Segala yang diperlukan, Tuhan juga mencukupkannya. Kami doakan juga jemaat-jemaat Tuhan yang membuka usaha pekerjaan. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan keberhasilan Tuhan berikan. Kami juga ingat Tuhan orang tua kami yang ada di gereja kami, baik Oma Farida, Opa Pandi, Oma Liami, Eyang Juwarni, Oma Min Mongan, Oma Marta, Opung Natal, Opung Ucok, Oma Lince, Ibu Liana, Pak John Indrawan, Pak Gerar, Oma Santi, Oma Syumoy, dan para perkarif yang lain juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, terlebih iman yang teguh kepada Tuhan. Biar mereka mulai tetap setia kepada Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput mereka. Berkati semua anak cucu mereka, dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan, PWJ kami, Bekasi Timur Regensi, GKI Pekanbaru, dan Calvary Ministry. Tuhan memberkati semua pelayanan PWJ ini. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan utus untuk melaksanakan amanat agung memberitakan kasih Tuhan. Kami juga doakan visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan. Biarlah terus kami memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami terus, Tuhan menjadi saksi, Tuhan menjadi terang dan cahaya dimanapun kami berada. Sehingga orang bisa melihat hidup kami, Tuhanlah dipermuliakan. Kami doakan pelayanan lumbung sahabat terang Tuhan. Kami terus berdoa buat Pak Yudan Baya Ketua, pengurus, dan semua anggota lumbung sahabat terang. Tuhan memberkati. Biar semua menjadi berkat. Dalam minggu-minggu ini urusan legal, Tuhan hukum yang akan dibuat. Juga Tuhan pemakaian Saktiling melalui pelayanan ini. Tuhan berkati, buka jalan. Sehingga semakin menjadi berkat bukan hanya di Jemaat Cakra Setia, tapi di seluruh Indonesia. Dan pelayanan ini Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing, para misionaris dalam negeri, luar negeri Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu. Pakailah mereka, urapilah mereka dengan kuasa yang dari Tuhan. Sehingga mereka terus dapat memberitakan kasih Tuhan. Lewat juga Tuhan media sosial akhir-akhir ini, Tuhan biarlah Injil Kerajaan Allah terus diberitakan di segala tempat, di segala hal ya Tuhan. Sehingga Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dipermuliakan di dalam semuanya ini. Kami doakan juga bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Kami doakan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, pilkada yang sedang berjalan, juga kami doakan Tuhan tolong biar dicurahkan keamanan, terlebih ya Tuhan biar seluruh rakyat Indonesia terus melakukan 3M. Kami menjaga semua keberadaan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan keamanan situasi di bangsa kami. Kami doakan juga Tuhan buat orang-orang yang sakit COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan semua dokter, para medis, Tuhan relawan, Tuhan beri hikmat untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan angka kesembuhan semakin hari semakin tinggi. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia pasti mengalami keberkatan yang luar biasa. Indonesia boleh mengalami pemulihan
segala lidah boleh mengaku, segala lutut boleh bertelut. Yesus adalah Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memimpin bangsa kami. Tuhan, kami ingat bangsa Israel yang adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Masih banyak mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ampunilah mereka dan selamatkan mereka. Bahkan dunia ini Tuhan akhir-akhir ini sedang mengalami situasi yang sama dengan COVID-19 ini, tapi kami percaya rancangan Tuhan sangat indah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Jakarta Setia, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat, segala virus-virus Tuhan. Kami mempertaruhkan hidup kami di tangan Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Biar kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat pengumuman dalam minggu ini. Ya, selamat ulang tahun. Ya, pelayanan kita, pelayan Tuhan tanggal 25 adalah pembicara Bapak Gembala, liturgos adalah Lois, pendoa syafaat, saya sendiri. Ya, mohon semua dapat mempersiapkan diri untuk melayani pada minggu tanggal 25 yang akan datang. Ya, ini Zoom Jemaat, pertemuan Zoom Jemaat akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 28 jam 19. Jadi mohon seluruh jemaat dapat mengikuti acara ini, khususnya dalam Zoom Jemaat ini kita akan mendapat pengarahan tentang COVID-19. Ya, dari Pak Yudan, beberapa medis, Pak Yudan, Lois, dan Pak Otnel. Ya, beberapa pengalaman, ya supaya jemaat juga ya bisa punya pemahaman yang benar tentang COVID, apa yang harus kita buat, ya kita kerjakan, tak kalah keluarga kita atau lingkungan kita mengalami hal ini. Jadi kita akan berjumpa di Zoom Jemaat nanti hari Rabu, tanggal 28 Oktober jam 19. Mohon keikutsertaan jemaat semua. Ya, ibadah live, pengganti ibadah sore, ya hari Minggu ini jam 5 sampai dengan jam 6. Ya, Bapak Ibu ya bisa mengikut serta juga di Facebook Bapak Gembala ya. Jadi ibadah sore kita akan ibadah live, jadi berjalan seperti biasa. Oke, ada lagi. Ya, ayat hafalan. Ya, mari kita semua berdiri dan kita membaca ayat hafalan ini. Ya, untuk ayat hafalan kita. Ia akan dikenakan pakaian putih yang tidak mencari kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, puji Tuhan. Satu lagi pengumuman buat kita, setiap hari Sabtu kita ada doa jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Jadi kami mohon juga Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk doa setiap hari Sabtu, sekalipun kita belum bertemu di gereja tatap muka, tapi setiap Sabtu ada ibadah doa lewat Zoom. Ya, kita berdoa bersama-sama di hari Sabtu setiap jam 7 sampai jam 8. Mari bergabung bersama-sama. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan, dan kehormatan hanya bagi Engkau. Kami menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini dan Tuhanlah dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu, tinggallah di rumah masing-masing, dan terimalah janji berkat yang dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati jemaatnya hari ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali katakan terima kasih Yesusku. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.